Judul firman Tuhan adalah pelajaran tentang doa. Injil Lukas adalah Injil yang banyak berbicara tentang doa dibanding Injil-Injil yang lain. Khususnya tentang kehidupan doa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus itu melayani Bapaknya dengan kehidupan doa. Dan di dalam Injil Lukas ini juga banyak sekali pelajaran tentang doa. Dan salah satunya yang tercatat di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Itu judulnya ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata di dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi sebenarnya perumpamaan ini sudah sangat jelas, saudara-saudara ya. Jadi dalam perumpamaan ini saya melihat bahwa Tuhan Yesus dengan sengaja menggambarkan satu keadaan yang sangat berlawanan dengan keadaan kita. Yang sangat kontras dengan keadaan saudara dan saya. Dan itu memang sengaja Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini. Untuk menyadarkan kita tentunya. Coba kita lihat kontras yang saya maksud itu bagaimana. Kita melihat dari sisi atau pribadi sang hakim ini. Yang pertama, kita tahu bahwa ini hakim yang lalim. Lalim itu artinya tidak adil, tidak benar. Nah sekarang kita melihat di satu sisi kita sebagai orang percaya, kita ini mempunyai hakim yang adil dan benar. Amin. Jadi ini satu perbedaan yang sudah jelas sekali. Satunya minta kepada hakim yang gak adil, gak benar. Lalu di sisi lain kita, kalau kita berdoa, kita datang kepada hakim yang adil dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwa hakim itu tidak takut kepada Tuhan. Wah, orang kalau tidak takut kepada Tuhan, pasti tingkah polanya, perkataannya jahat. Makanya saya tulis di sini, ini hakim yang jahat. Karena dia tidak takut kepada Tuhan, ya saudara bisa bayangkan ya. Nggak usah jauh-jauh, sekarang kita kan juga banyak hakim. Ya toh. Kalau kita dihakimi oleh seorang hakim yang nggak takut sama Tuhan, ngeri. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita, dia adalah Tuhan yang baik. Dia bukan hakim yang jahat, yang melakukan segala sesuatu tanpa rasa takut kepada Tuhan. Tapi Tuhan ini Tuhan yang baik. Dia melakukan yang benar, yang baik. Terus, yang ketiga, firman Tuhan juga mencatat bahwa hakim ini adalah hakim yang tidak menaruh hormat kepada manusia. Orang ini tidak punya hormat kepada siapapun juga. Tidak peduli dia sama manusia. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi umat manusia. Amin. Kalau tidak, kita tidak ada perjamuan kudus. Jamuan kudus adalah gambaran dari kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mau dipecah-pecahkan, disiksa, dihabisin nyawanya. Karena dia sayang kepada saudara dan saya. Yang mengasihi kita. Yang keempat, hakim ini tidak peduli kepada orang-orang yang lemah. Dengan sendirinya, dia nggak peduli, dia nggak punya belas kasihan. Dia
Dia nggak peduli. Biar kamu siapa saja yang datang, apalagi janda. Janda itu gambaran orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan. Tidak ada backing. Hakim ini tidak peduli. Jadi dia menolong janda ini bukan karena dia peduli, bukan. Dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Dan yang kelima saya tutup dengan satu perbedaan, yaitu bahwa hakim ini tidak punya belas kasihan sedikit pun. Allah kita, Allah saudara dan saya, di dalam nama Yesus, Allah yang kita sembah. Coba kita lihat saudara, Dia Allah yang adil, Dia Allah yang benar, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia sangat peduli kepada orang-orang yang lemah. Ya, kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, selalu Tuhan itu berkata, perhatikan janda, anak yatim, orang asing. Nah, 3 ini, ya saudara perhatikan ini ya. Janda, pertama yang sudah tidak mampu bekerja, yang tidak ada yang menjaga memelihara. Janda, kemudian anak yatim piatu, dan orang asing. Selalu Tuhan tekankan. 3 hal ini menandakan bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan orang-orang yang lemah, yang tidak mampu menolong dirinya sendiri. Dan Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Haleluya. Jadi kalau kita perhatikan betapa kontras perbedaan yang sangat menyolok antara hakim ini dan Tuhan kita. Jadi pesan daripada perumpamaan ini sangat simpel dan sangat jelas. Saya katakan pesannya, kalau hakim seperti itu saja bisa menjawab permohonan seorang janda, apalagi, dalam bahasa Inggris sebagai kata, how much more, apalagi Tuhan kita. Ia pasti menjawab permohonan anak-anaknya yang Ia kasihi. Oh, haleluya. Jelas sekali pesan yang disampaikan oleh perumpamaan ini, jelas, kelihatan sekali. Bahwa Tuhan mau berkata kepada kita, coba perhatikan ini. Kalau hakim ini saja yang demikian keadaannya, dia menjawab permohonan janda, apalagi Tuhan kita. Tuhan yang juga adalah Bapa kita. Dia sangat mengasihi saudara-saudara. Dia tidak akan tutup telinga, tutup mata terhadap kehidupan kita, terhadap kebutuhan kita, terhadap doa-doa kita. Makanya sekarang kita mau melihat bagaimana sih kita ini harus bersikap, terutama berkaitan dengan doa kita kepada Tuhan. Baik, saya akan sampaikan 3 hal tentang hal ini. Yang pertama adalah kita harus persisten. Persisten itu artinya tidak putus-putusnya. Persisten itu artinya tidak berhenti, nggak Senin Kemis. Persisten itu artinya bersinambung. Persisten itu artinya terus-menerus. Ini kan beritanya sangat jelas sekali. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Ditutup dengan ayat, Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Tidak jemu-jemu, terus berdoa. Berdoa sampai apa? Berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Seperti Yakub di sungai Yabok. Dia pegang itu malaikat Tuhan. Dia tidak lepaskan. Dia katakan, aku tidak akan lepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Banyak kali kita terlalu gampang menyerah. Doa kita terlalu gampang menyerah. Doa kita kalau sudah berdoa sekian waktu tidak dijawab, kita berhenti. Seolah-olah kita pikir, sudah, tidak mungkin sudah Tuhan jawab. Tapi coba kita kembali kepada perumpamaan. Ini yang ngajar perumpamaan ini kan Tuhan Yesus sendiri. Dia yang tahu tentang dirinya. Dia yang tahu tentang Bapaknya. Jadi udah benar sudah. Saudara berdoa, berdoa terus. Karena doamu itu tidak sia-sia. Jadi kalau bicara tentang persisten, itu memang saya pikir kesuksesan itu memang harus disertai persisten. Contohnya, kalau saudara belajar sesuatu. Nah, apapun juga. Sudah belajar 1-2 bulan lu berhenti. Nggak mungkin bisa. Orang-orang yang berhasil itu karena belajar bertahun-tahun dengan persistensi. Kalau saudara mau kurus, saudara olahraga hari ini, olahraga besok berhenti. Lalu olahraga lagi, biasanya setengah jam, sudah tambah 2 jam, lalu berhenti 1 bulan. Dicicil, disatukan 1 hari olahraga 5 jam, lalu berhenti 1 bulan. Nggak bisa. Semua itu harus persisten, harus terus. Demikian juga dengan doa kita. Tuhan mengajar supaya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dengan tidak bosan-bosan, dengan tidak berhenti, bersinambung, terus-menerus.
Berdoa, Tuhan dikatakan berdoa terus. Janda ini walaupun dia tidak dijawab, dia terus minta, dia terus datang. Dia terus menaikkan permohonannya kepada hakim ini. Hakim yang jahat pun akhirnya juga leleh. Bukan leleh karena dia belas kasihan, bukan. Dia, coba saudara perhatikan tadi, dia menjawab itu karena dirinya sendiri. Dia motivasinya itu dirinya sendiri. Jangan sampai lalu dia diserang katanya. Yang pertama persistensi. Yang kedua adalah persevere. Mohon maaf saya pakai bahasa Inggris karena saya pakai pernya itu yang saya tekankan. Persevere. Tadi persistent, sekarang persevere. Persevere itu artinya tekun, tahan uji, gigih. Artinya di sini mengandung pengertian bahwa dalam proses ini ada halangan rintangan, bahkan kesulitan yang bisa membuat kita berhenti, tekun. Ya memang ada sedikit kemiripan dengan persisten, tapi persevere lebih mempunyai pengertian walaupun ada halangan, walaupun ada rintangan, walaupun apapun juga dia tetap maju, itu maksudnya persevere. Tahan uji. Mengapa saya katakan demikian? Ya ini cuma imajinasi ya, ini kan perumpamaan. Tapi kalau seandainya ini sesuatu hal yang terjadi sesungguhnya, sudah bisa bayangkan saja. Seorang janda datang ke rumah hakim yang besar, pasti dia akan ditolak. Minimal satpamnya yang akan menolak, ya toh? Satpamnya sudah dipeseni. Kalau ibu ini datang, usir, pasti itu. Kalau satpam nggak bisa, anjingnya dikeluarkan, saudara. Ya. Jadi ada halangan rintangan. Pasti janda ini tidak begitu-begitu saja. Dia pasti mengalami banyak rintangan dalam proses ini. Tapi dikatakan dia tetap. Dia tetap minta, dia tetap maju, dia tetap berdoa, dia tetap memohon kepada hakim itu. Itu namanya persevere. Dalam Alkitab juga ada contoh, beberapa contoh. Yang pertama yaitu tentang Bartimeus. Bartimeus, kebetulan kisah Bartimeus ini juga dicatat di dalam pasal yang sama. Lukas 18. Dicatat di situ bagaimana Bartimeus dia dalam doanya. Dia berdoa, Yesus anak Daud, kasihanilah hambamu ini. Apakah Bartimeus, wah Bartimeus kamu benar-benar punya iman ya. Ayo cinta bawa ke Tuhan Yesus. Apa yang dialami Bartimeus? Rame ay. Wis buta, rame ay. Diam, gak ada waktu untuk kamu. Sudah baca, disuruh diam oleh orang-orang, oleh murid-murid. Ada halangan rintangan, tapi dikatakan Bartimeus dia gak peduli. Dia tahu ya siapa Yesus. Dia tahu hanya Yesus yang bisa menolong dia. Dia tahu bahwa hanya Yesus yang bisa mengadakan mujizat dalam hidupnya. Dia tahu bahwa Yesus yang bisa mengubah hidupnya. Dia tahu bahwa Yesus yang bisa menyembuhkan dia, bukan yang lain. So, dia tidak peduli apa yang dikatakan dunia. Dia tetap berteriak, Yesus, Yesus. Karena dia orang buta, dia nggak tahu Yesus posisi di mana, bukan? Pokoknya dia berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus mendengar. Dan akhirnya dia disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Persevere. Perseverance, tahan, sudah butuh ini. Kalau sudah membaca di dalam kitab Wahyu juga disebut, ya di zaman ini perlu ketahanan itu. Yang siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan selamat. Contoh yang berikutnya, yaitu wanita Sirofenisia atau wanita Yunani. Jadi ini bukan orang Yahudi memang. Sama juga mengalami hal yang sama. Malah wanita ini disepelekan seolah-olah ya, saya katakan disepelekan dalam tanda kutip ya, karena Tuhan memang menguji dia oleh Tuhan sendiri. Dia disamakan dengan anjing. Masa roti aku kasih kepada anjing? Enggak, roti harus dimakan oleh anak-anak. Coba saudara, coba kita renungkan sejenak ya, meditate the word of God. Kita renungkan kalau kita digitukan gimana? Ayo, kalau kita digitukan, enggak usah sama Tuhan, sama pendeta lah. Kita disengai itu istilahnya ya. Apa enggak saudara langsung enggak datang gereja? Nah, wanita ini punya alasan untuk dia, aduh Tuhan Yesus kok gitu mengecewakan gitu. Katanya penuh kasih, aku datang dan aku dibilang anjing, sorry aku gak mau. Tapi wanita ini tidak demikian. Dia dibilang anjing malah dia berkata, benar Tuhan. Tapi anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Iman macam apa ini? Tuhan sampai heran, kok ada orang punya iman seperti ini? Dia bilang, pulang ibu, anakmu sudah sembuh. Gak usah dijamah, gak usah didoakan, Tuhan cuma dengan sepatah kata, anakmu sudah sembuh. Oh haleluya saudara. Makanya ayo jadi anak Tuhan, mengiring Tuhan, ojo baperan. Amin. Kita ini kadang-kadang terlalu baper, dikit-dikit baper, dikit-dikit kita ini tersinggung, dikit-dikit kita ini mogok, dikit-dikit kita ini ngambul, rugi kita ini saudara. Coba wanita ini, kalau dia baper gitu, wah rugi dia, nggak ada kesembuhan.
gak ada pertolongan dari Tuhan. Tapi wanita ini dia tahu siapa Yesus. Dia tahu dia Yesus yang bisa mampu menolong dia. Yesus yang baik. Haleluya. Sebab itu dia tetap berkata, benar Tuhan. Tapi aku pun boleh toh aku dapat remah-remahnya. Makanya persisten harus disertai dengan perseverance. Tekun dan tahan uji. Berdoalah dengan tekun. Jangan berhenti. Mungkin sudah berdoa sekian lama, belum dijawab. Berdoa terus. Berdoa sampai dijawab oleh Tuhan. Amin. Ada di sini yang berdoa untuk keturunan, belum dijawab. Jangan ragu-ragu. Jangan berhenti. Saya mau beritahu kepada saudara. Saudara tahu penyanyi Don Moen, suaranya merdu sekali ya. Don Moen itu penyanyi yang dipakai Tuhan. Dia bersaksi bahwa dia menikah dengan istrinya itu 7 tahun baru dikaruniai anak. Dan sekarang dia anaknya 4 sudah. Ya. Tapi 7 tahun dia berdoa baru Tuhan jawab. Ada saudara yang berdoa untuk kesembuhan, berdoa sampai mujizat itu nyata dalam hidupmu. Jangan goyah, jangan putus asa. Haleluya. Jangan jemu-jemu berdoa. Tuhan sendiri yang berkata jangan jemu-jemu berdoa. Karena Tuhan akan segera membenarkan. Dia tidak pernah mengulur-ulur waktu, dikatakan. Dia bukan tipe orang yang suka mempersulit manusia. Tuhan bukan Tuhan yang mempersulit anak-anaknya. Tuhan kita tidak mau mempersulit kita. Amin. Dia segera mendengar dan menjawab doa kita. Pada waktu yang tepat tentunya. Tuhan punya waktu sendiri, bukan waktu kita tentunya. Kita harus percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Dan yang ketiga, makanya saya pakai karena yang ketiga juga yaitu percaya. Amin. Percaya. Dan inilah pesan daripada perumpamaan ini bukan? Dan perumpamaan ditutup dengan sebuah pertanyaan. Jika anak manusia datang, apa masih ada iman? Rupanya saudara banyak orang yang imannya lemah dan gugur. Di tengah jalan lemah dan gugur. Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau anak manusia itu datang di bumi, apa masih mendapati iman di bumi ini? Saya ingat dengan Injil Lukas, di awal daripada Injil Lukas, ada kisah tentang Bapak Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Mereka juga berdoa untuk keturunan sampai mereka berusia tua belum mendapat keturunan. Tapi ada satu saat Tuhan datang dan berkata kepada Zakaria, Zakaria, doamu sudah dikabulkan. Dan apa respon dari Zakaria? Ah, masa iya? Itu responnya. Mengana malaikat bilang, karena kamu tidak percaya, kamu akan bisu sampai anak itu lahir, baru kamu bisa bicara. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Iman kita berdoa, tapi kita berdoa tidak punya iman. Makanya firman Tuhan datang kepada kita. Ayo, bangkitkan kembali imanmu. Amin. Percaya bahwa Tuhan sanggup mendengar dan menjawab doamu. Sudah jangan jemu-jemu berdoa. Yang sudah berdoa, tetaplah berdoa sampai mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.